Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang efek Compton dan sinar X. Nah, apakah itu efek Compton? Nah, efek Compton merupakan peristiwa terhamburnya sinar X atau foton saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Jadi gambarannya seperti ini. Apabila ini adalah merupakan elektron yang diam, kemudian ditumbuk dengan foton yang memiliki panjang gelombang tertentu, maka setelah terjadi tumbukan dia akan terhambur. Jadi fotonnya ke arah sini membentuk sudut theta, sedangkan elektronnya adalah terhambur ke arah sini. Dan masing-masing akan memiliki energi. Untuk fotonnya, energinya bisa dihitung dengan rumusnya E sama dengan hF, sedangkan untuk partikel elektronnya kita akan menghitungnya menggunakan E sama dengan mc kuadrat, sesuai dengan dualisme cahaya yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita melihat bahwa bentuk materi itulah yang bisa menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut, karena foton memiliki momentum, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Nah, selisih panjang gelombang tersebutlah yang perlu dihitung, berapa selisihnya antara gelombang yang dipakai untuk menumbuk dengan gelombang setelah terhambur. Nah, panjang gelombang itu dari hasil penelitian Compton itu dihitung dengan rumus ini, lambda 2 min lambda 1 sama dengan H kali 1 min cosinus theta per mc. Nah, ini. Jadi, ini biasanya dikatakan selisih panjang gelombang Compton. Nah, jadi sebenarnya sederhana sekali, cuma itu saja yang tentang efek Compton yang perlu kalian cermati, yang terpenting itu. Nah, kita lanjutkan ke Louis de Broglie. Nah, di sini siapakah Louis de Broglie? Dia ini ilmuwan fisika juga yang memiliki pendapat bahwa alam itu bersifat simetris. Artinya dengan alasan bahwa cahaya dapat diperlakukan sebagai gelombang dan juga sebagai partikel, sebagaimana yang sudah dibahas pada efek fotolistrik dan efek Compton, maka hipotesis de Broglie mengatakan bahwa partikel juga harusnya dapat diperlakukan sebagai partikel dan juga sebagai gelombang, yaitu dengan menganalisanya menggunakan konsep teori dari radiasi benda hitam. Jadi kalau E sama dengan HF, kita ingat bahwa F sama dengan C per lambda, sehingga E-nya kan HC per lambda. Kemudian kita punya energi miliknya partikel, E sama dengan mc kuadrat. Kalau kita tuliskan mc kuadrat itu kan mc kalikan C. M kali C, massa kali kecepatan adalah momentum. Sehingga rumusnya E bisa diganti dengan E sama dengan P kali C. Dua persamaan ini kita samakan. PC sama dengan HC per lambda. C kiri sama C kanan dicoret kan? Nah, sehingga kita punya P sama dengan H per lambda. Langsung kita tukar tempatnya, pindah ruaskan. Kita akan punya rumusnya panjang gelombang de Broglie. Nah, itu dihitung pakai rumus lambda sama dengan H per P atau H per MV. Nah, ini. Jadi untuk panjang gelombang de Broglie ini yang nanti bisa kalian pakai untuk latihan soal. Untuk mempersingkat video ini, kita lanjut ke proses terjadinya sinar X. Nah, ini adalah gambarnya tokoh sinar X, yaitu penemu sinar X adalah Roentgen. Nah, kita lihat bagian-bagian dari dari proses terjadinya sinar X, bagian-bagian alat yang dipakai untuk menghasilkan sinar X. Jadi kalian perhatikan mulai dari sini, ini adalah sumber arus listrik yang dipakai untuk memberikan energi ke sini.
Nah, ini adalah katoda, ini adalah anoda. Anodanya ini terbuat dari kuperstim. Kuperstim itu apa? Tembaga ya. Tembaga. Kemudian ini di sini ada filamen. Ini yang nanti dipanaskan sehingga dia akan berpijar panas. Kemudian ini adalah vakum. Ini adalah ruang hampa udara. Ini glass envelope. Jadi ini adalah tabungnya. Nah, kemudian di sini ini adalah filter penyaring dari sinar X yang sudah dihasilkan. Nah, ini diafragma. Diafragma itu semacam katup ya, katup untuk mengatur keluarnya sinar X. Kemudian di sini ada cooling, berarti di sini adalah pendingin. Nah, bagaimana proses terjadinya sinar X itu? Nah, ini sudah saya tuliskan di bawahnya ini sebenarnya. Jadi katoda ini dialiri arus listrik atau dipanaskan sehingga elektron-elektron yang ada pada katoda ini akan aktif dan dia akan bisa melepaskan diri. Jadi ketika dia dipanaskan, pijar, dia elektronnya bisa lepas. Nah, di sini akan membentuk suatu kabut elektron. Nah, kabut elektron tadi itu akan menuju ke sasaran. Nah, sasarannya ini terbuat dari logam tungsten ya. Nah, target ini adalah logam yang sangat tahan panas. Jadi menuju ke logam sini, maka di sini akan menghasilkan apa? Kalau kabut elektron ini menumbuk ke logam tungsten ini sasaran, maka yang dihasilkan adalah panas dan sinar X. Nah, panas ini hasilnya biasanya adalah 99%-nya panas, 1%-nya adalah yang sinar X. Nah, karena di sini panas, makanya di sini diberikan pendingin ya, untuk mendinginkan anoda. Nah, sinar X yang dihasilkan tadi itu dikeluarkan dalam satu jendela dari tabungnya supaya apa? Supaya hasilnya mudah untuk dimanfaatkan. Jadi di sini di filter, kemudian ada katup untuk mengatur keluarnya sinar X. Nah, jadi sebenarnya prosesnya sederhana sekali. Ini kalau ditulis dalam bentuk kalimat ini. Katoda dipanaskan sekian derajat sampai menyala, mengalirkan listrik berasal dari transformator. Karena panas, elektron di katoda tadi terlepas. Sewaktu dihubungkan transformator tegangan tinggi, elektron gerakannya cepat menuju anoda dan berpusat di fokus cup tadi, target tadi itu. Awan elektron dipaksa untuk dihentikan pada tungsten karbid. Jadi tungsten itu unsur barium platinum cyanida. Nah, logam ini ya sebagai target atau sasaran sehingga membentuk panasnya 99% dan sinar X-nya 1%. Nah, pelindung atau perisai untuk mencegah keluarnya sinar X sehingga sinar yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela. Panas yang tinggi pada target atau sasaran akibat benturan elektron dihilangkan dengan radiator pendingin. Nah, oke. Videonya yang ini kita cukupkan sekian. Kalau kalian masih kurang paham, diputar ulang. Kalau perlu kalian butuh catatannya, di screenshot ya. Nah, saya percaya kalian bisa semuanya. Oke, ingat, terima kasih. Yes, fisika itu mudah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.